Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Olivia Tampunan dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Roma Gracia Sinomora. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami dengan jurnal penyesuaian, penyusutan persediaan atau kekurangan persediaan, beban akrual dan kewajiban akrual, pendapatan akrual dan aktif akrual, beban ditangguhkan dan beban dibayar di muka, pendapatan yang ditangguhkan dan pendapatan diterima di muka, penyusutan aktiva tetap, dan penyisian piutang tak tertagih. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penyusutan persediaan atau kekurangan persediaan. Di sini ada contohnya, PT Sukses Abadi adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi snack keripik singkong. Pada tanggal 31 Desember 2024, perusahaan melakukan stok opname atau perhitungan fisik untuk persediaan bahan baku singkong di gudang. Hasil stok opname menunjukkan bahwa persediaan bahan baku singkong yang ada di gudang sebesar 35 juta, sementara menurut catatan akuntansi, saldo persediaan bahan baku singkong seharusnya sebesar 38 juta. Maka untuk penjelasannya, saldo menurut buku sebesar 38, hasil fisiknya 35 juta, maka kekurangan persediaannya adalah 3 juta. Jadi ditulis di jurnal penyesuaian, beban kekurangan persediaan sebesar 3 juta berada di debit, persediaan bahan baku sebesar 3 juta berada di kredit. Lalu untuk soal yang kedua, ada beban akrual dan kewajiban akrual. Contoh kasusnya PT Makmur Jaya, perusahaan manufaktur roti, belum membayar tagihan listrik bulan Desember 2024 sebesar 1.200.000. Tagihan ini akan dibayar bulan Januari 2025. Maka untuk jurnal penyesuaiannya, beban listrik sebesar 1.200.000 berada di debit, utang beban listrik sebesar 1.200.000 berada di kredit. Beban sudah terjadi meskipun belum dibayar, maka diakui sebagai beban dan kewajiban. Selanjutnya, pendapatan akrual dan aktiva akrual. PT Sejahtera Abadi mengerjakan pesanan khusus senilai 5 juta untuk pelanggan pada bulan Desember 2024. Barang sudah selesai dan dikirim, tapi pembayaran baru akan diterima Januari 2025. Maka untuk jurnal penyesuaiannya, piutang usaha sebesar 5 juta berada di debit, pendapatan sebesar 5 juta berada di kredit. Pendapatan ini udah dihasilkan meskipun uangnya belum diterima sehingga dicatat sebagai pendapatan dan piutang. Lalu selanjutnya beban ditangguhkan dan beban dibayar di muka. PT Sentosa membeli asuransi pabrik selama 1 tahun senilai 12 juta. Pada 1 Oktober 2024, per 31 Desember 2024, baru di 3 bulan manfaat asuransi berjalan. Maka untuk penjelasannya, total asuransi sebesar per bulan itu sebesar 12, selama setahun sebesar 12 juta, jadi dibagi dengan 12 bulan. Maka sebulan itu 1 juta. Sedangkan untuk bebannya itu selama Oktober sampai Desember, 3 bulan itu dikali dengan 1 juta, maka 3 juta. Lalu untuk jurnal penyelesaiannya, beban asuransi sebesar 3 juta berada di debit, asuransi dibayar di muka sebesar 3 juta berada di kredit. Kemudian pendapatan ditangguhkan dan pendapatan diterima di muka. PT Cipta Mandiri menerima uang muka pesanan produk sebesar 8 juta pada 1 Desember 2024 untuk pesanan yang baru akan diproduksi Januari 2025. Untuk jurnal penyesuaiannya, kas 8 juta berada di debit, pendapatan diterima di muka berada di kredit sebesar 8 juta. Lalu penyusutan eh, piutang tak tertagih. Ini enggak penyusutan aktiva tetap, Kak.
Oh, PT Maju Terus membeli mesin produksi senilai 120 juta pada 1 Januari 2024. Umur ekonomis 10 tahun, metode garis lurus tanpa nilai sisa. Penyusutan per tahun sebesar 120 juta dibagi dengan 10. Maka hasilnya 12 juta per tahunnya. Lalu untuk jurnal penyusutannya, beban penyusutan mesin sebesar 12 juta berada di debit, akumulasi penyusutan mesin sebesar 12 juta berada di kredit. Lalu penyisihan piutang tak tertagih. Saldo piutang usaha PT Sinar Abadi sebesar 100 juta. Berdasarkan estimasi 5% piutang diperkirakan tidak tertagih. Untuk menyelesaikannya, penyisihan 5% dikali dengan 100 juta. Maka penyisihannya adalah 5 juta. Lalu untuk jurnal penyesuaiannya, beban penyisihan piutang 5 juta berada di debit, penyisihan piutang tak tertagih 5 juta berada di kredit. Oke, saya akan melanjutkan, yaitu PT Sukses Makmur bergerak di bidang produksi alat elektronik. Pada akhir periode 31 Desember, perusahaan melakukan penyesuaian atas beberapa akun berdasarkan hasil stok opname dan informasi yang diperoleh, yaitu satu, pada tanggal 31 Desember 2024, hasil stok opname menunjukkan bahwa persediaan bahan baku yang tercatat sebesar 200 juta, namun PC yang tersedia hanya 180 juta. Penjelasannya yaitu selisih dari bahan baku yang tercatat sebesar 200 juta dikurang PC yang tersedia hanya 180 juta, maka pencatatan dalam jurnal penyesuaian yaitu beban bahan baku 20 juta di debit dan persediaan bahan baku 20 juta di kredit. Yang kedua yaitu pada tanggal 31 Desember 2024 diketahui beban listrik beban listrik pabrik untuk bulan Desember sebesar 25 juta telah terjadi, namun hingga akhir periode tagihan belum diterima dan belum dibayar. Dalam jurnal penyesuaiannya yaitu beban listrik 25 juta di debit, utang utang listrik 25 juta di kredit. Yang ketiga yaitu pada tanggal 31 Desember 2024, perusahaan telah melakukan atau menyelesaikan jasa pengiriman senilai 7 juta, namun pembayaran baru akan dikirim pada bulan Januari 2024. Dalam jurnal penyesuaian yaitu piutang usaha 7 juta di debit dan pendapatan jasa 7 juta di kredit. Yang keempat, pada tanggal 31 Desember 2024, diketahui bahwa perusahaan telah membayar premi asuransi sebesar 9 juta pada bulan Oktober 2024 untuk perlindungan selama 6 bulan, yaitu Oktober 2024 sampai Maret 2025. Penjelasannya yaitu asuransi dibayar sebesar 9 juta untuk 6 bulan, yaitu Oktober 2024 sampai 2025, yaitu beban per bulannya untuk 6 bulan ke depan yaitu adalah 9 juta dibagi 6 bulan yaitu 1.500.000. Yang kelima, pada tanggal 31 Desember 2024, perusahaan menerima pembayaran tunai sebesar 30 juta atas jasa pengiriman. Namun hingga akhir periode baru sebesar 20 juta yang sudah menjadi pendapatan, sisanya merupakan pendapatan diterima. Penjelasannya yaitu pendapatan yang masih harus diakui dan pendapatan diterima yaitu selisih total pendapatan diterima tunai sebesar 30 juta tapi belum terrealisasi dikurang 20 juta, maka pendapatan yang terrealisasi 10 juta, maka dicatat sebagai pendapatan diterima di muka atau kewajiban. Jurnal penyesuaiannya yaitu eh, pendapatan jasa 10 juta di debit dan pendapatan diterima di muka 10 juta di kredit. Yang keenam yaitu perusahaan membeli mesin produksi pada tanggal 1 Januari 2024 seharga 600 juta dengan umur ekonomi 10 tahun
dan nilai residu sebesar 60 juta 60 juta. Penjelasannya yaitu penyusutan mesin produksi yaitu penyusutan per tahun yaitu harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis yaitu 600 juta dikurang 60 juta dibagi 10 tahun yaitu sebesar 54 juta. Jurnal penyesuaian yaitu beban penyusutan mesin 54 juta di debit, akumulasi penyusutan mesin 54 juta di kredit. Yang ketujuh, pada tanggal 31 Desember 2024, saldo piutang usaha perusahaan adalah sebesar 150 juta berdasarkan estimasi 4% dari piutang tersebut diperkirakan tidak tertagih. Penjelasannya yaitu piutang usaha sebesar 150 juta, estimasi tak tertagih 4% yaitu maka 4% dikali 150 juta, maka jurnal penyesuaiannya itu beban penyisihan piutang tak tertagih 6 juta di debit dan penyisihan piutang tak tertagih 6 juta di kredit. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tabel jurnal penyesuaian, yaitu pada tanggal 31 Desember yaitu beban bahan baku 20 juta di debit, persediaan bahan baku 20 juta di kredit. Yang kedua beban listrik 25 juta di debit dan utang listrik 25 juta di kredit. Yang ketiga yaitu piutang usaha 7 juta di debit dan pendapatan jasa 7 juta di kredit. Beban asuransi 1.500.000 di debit dan asuransi dibayar di muka 1.500.000. Pendapatan jasa yaitu 10 juta di debit dan pendapatan diterima di muka 10 juta. Beban penyusutan persediaan mesin 54 juta di debit, akumulasi penyusutan mesin 54 di kredit. Beban penyisian piutang tak tertagih 6 juta di debit dan penyisian piutang tak tertagih 6 juta di kredit. Yaitu penjelasan tambahan yaitu penyesuaian persediaan bahan baku penting untuk menentukan harga pokok produksi yang benar. Beban listrik dan beban lain yang belum dibayar tapi sudah terjadi harus dicatat sebagai beban atau kewajiban atau akrual. Pendapatan diterima di muka diakui sebagai kewajiban sampai jasa benar-benar diberikan. Beban asuransi dibayar di muka disesuaikan sesuai dengan periode manfaatnya. Penyusutan mesin dialokasikan secara sistematis selama umur ekonomis. Penyisian piutang tak tertagih mengantisipasi risiko kerugian piutang. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penjelasan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, Bu. Kan? Udah nih kan? Udah.